Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali mereview sepatu. Kali ini ada sepatu kotor Nine HZ. Ini Nine HZ yang generasi awal ya. Kita lihat di sini tampak sampingnya seperti ini. Kemudian ini tampak dari bagian dalamnya, ya, begitu jelas. Ini bagian depannya. Oke, sudah jelas. Kemudian ini bagian belakangnya, ya. Ini bagian bawah sudah cukup mengelupas ya. Ini bisa dibilang kayaknya udah 100 kilometeran, lumayan lah. Nah, kalau yang ini memang dia karena ada kejadian waktu naik sepeda, terus turunan sedikit remnya blong, akhirnya saya coba ngerem dengan mencoba menghentikan laju bannya menggunakan sepatu ini. Ternyata langsung terbakar habis seperti ini ya guys, langsung sangat menipis sekali. Agak sayang tadi yang jelas ceritanya juga kalau salah karena ngerem deh ngesot, jadi botak gitu, cepat botak. Nah, ini sepertinya sini ada midsole-nya. Misalnya cukup empuk ya, teman-teman bisa lihat ini lumayan. Oh ya, sorry, ini kemudian tampak atasnya ya teman-teman. Nah, jujur ini udah saya modif ya, dari talinya jadi warna hitam dan juga penahanannya juga saya rubah sedikit supaya nggak bosan aja, supaya variatif gitu ya. Dan menurut saya ini juga cukup keren dengan metode yang seperti ini. Kalau kita lihat detailnya ya teman-teman, ini tuh bahannya kayak translucent ya, jadi dia transparan teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini itu transparan ke dalam, dan ini ada kertas ya, ganjaran buat sepatunya supaya tetap menjaga bentuknya. Di sini translucent teman-teman. Kemudian yang transparan ini tipis sekali, dilapisi lagi dengan bahan semacam TPU, jadi lebih tebal dan juga untuk membangun struktur sepatunya. Nah, di sini juga teman-teman translucent semuanya sebetulnya sepanjang ini sampai belakang sini, tapi ada beberapa bagian yang memang full dilapisi oleh TPU nya, seperti ini belakang full dilapisi. Ini bagian samping ada beberapa bagian saja mungkin yang translucent ya, tampak jelas ya. Yang hijau jelas, hijau muda itu artinya yang TPU teman-teman. Setelah gunanya, kemudian ya seperti itu. Sebenarnya secara desain saya cukup bagus menurut saya. Dan ini dari tampak dalamnya juga sama teman-teman, translucent, jadi kurang lebih sama dengan yang bagian luar. Area-area yang dikenai translucent dan mana yang tidak. Nah, kemudian dari tangnya, lidah sepatunya, dia itu menggunakan bahan suede ya teman-teman. Suede. Kemudian di sini ada logo Nintendo. Ini seperti sablon ya teman-teman, kalau diperhatikan. Dan ada tulis abu-abu ya di sini tipis. Nah, kemudian kalau kita lihat bagian belakangnya, oh ya, ini bagian bawah itu teman-teman. Di sini memang menyisakan cukup besar area untuk midsole-nya, untuk bahan pylon-nya ini. Sementara rubbernya cukup jarang-jarang ya, hanya di bagian belakang sama di sini, dan juga bagian depan di sini yang memang paling sering traksinya. Ya mungkin tergantung bagaimana tipe lari teman-teman juga ya. Ada yang larinya seperti ini, dan juga yang lainnya langsung pijakannya di belakang. Ada yang ke depan, ada yang belakang. Nah, kemudian untuk ini tuh teman-teman, kita ada di size 44 ya teman-teman ya, size 44. Oh ya, ini bagian dalamnya teman-teman.
dan bagian inline sininya juga cukup empuk, dan dia seperti bahan apa ya, semacam kain, namun bukan yang kain seperti di sepatu futsal gitu, tapi ini cukup soft juga, nyaman dan tebal juga teman-teman di sini. Oh iya, dan ini tuh di belakangnya ada bahan seperti ini supaya kalau kita night run kelihatan di jalan raya, jadi lebih ke tujuan safety ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat insole-nya teman-teman di sini. Nah, ini dalam teman-teman insole-nya ada tulisan HZ ya. Kalau masih 19 HZ Vision. Sebenarnya untuk insole saya cukup suka ya teman-teman, nyaman. Ini masih waktu itu teknologi masih yang apa namanya, saya lupa istilahnya, tapi ada honey gitu kan, ini kayak sarang lebah gitu, cukup nyaman dan empuk dan ringan juga teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, misalnya tidak terlalu tipis, cukup tebal dapat dikatakan seperti itu, dan juga menjaga kenyamanan dari insole seperti ini teman-teman. Oke. Karena kalau misalnya kita bandingkan dengan insole-nya Miles kemarin kan agak berbeda ya teman-teman. Kalau yang Miles kemarin tuh, nah ini, oh iya, kemarin tuh Miles bahannya ini ya, jadi kain tapi tidak sehalus 19 yang tadi menurut saya, karena dia ada pori-porinya juga beberapa, tapi ini juga cukup nyaman, cukup empuk juga, jadi kurang lebih sama. Tapi kalau misalnya kita ngomong halus-halusan ya halusan yang lain kan. Nah, kalau kita lihat dari penalian ya, kalau nonton ini kan dia cuma ada 2 lubang dalam satu garis, tapi ini hanya lurus saja seperti itu. Sementara kalau Mills dia kebalikannya, dia hanya 1 lubang dalam satu garis, tapi dia ininya bergerigi gitu kan, shape dari casing sistemnya dia bergerigi. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bandingkan terkait midsole ya teman-teman, di sini ini yang Mills, tak kenapa saya merasa yang Mills ini lebih responsif dan lebih empuk ya, walaupun kurang lebih sama, tapi yang Mills ini itu cukup biasa teman-teman. Sini juga saya merasa yang Mills lebih sedikit lebih empuk daripada yang ada. Ya mungkin dari upper udah, detailnya juga udah, lidah sepatu sudah, insole sudah, ini sudah, outsole juga sudah. Kalau gitu saya tutup, cukup sekian dari saya, terima kasih. Semoga saya telah mengikuti perjalanan saya sejauh ini dalam mengembalikan seluruh sepatu kesayangan saya, dan semoga semuanya bisa sehat selalu. Terima kasih. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.